Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Bulan ini kita masuk bulan yang baru dengan tema yang baru, Faithful to the King. Tapi karena minggu kemarin kita masih merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus, ya, hari raya yang kita rayakan pencurahan Roh Kudus, kita masih membahas tentang manifestasi Roh Kudus seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Daniel minggu kemarin. Dan Komsel Rock Surabaya, mari kita sikapi ini untuk kita benar-benar mengaktifasi Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita sungguh-sungguh kita menjadi saksi tentang siapa Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari 1 Korintus 3 ayat 16. Di sana dikatakan begini, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Roh Allah diam di dalam kita, Roh Allah tinggal di dalam kita. Nah, membaca ayat ini satu pertanyaan kalau Bapak Ibu mengikuti di opening question kita, pertanyaan pembuka kita, saya bertanya tentang bayangkan bagaimana perasaan kita jika kita tertipu oleh alamat palsu. Wah, pernah nggak ngalamin itu? Orang kasih alamat tiba-tiba, nggak ada rumahnya. Mungkin jengkel, mungkin bingung, mungkin nggak karu-karuan. Nah, ini menjadi gambaran begini, bagaimana kalau ternyata Alkitab katakan begini, kita ini adalah bait Roh Kudus, kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi kalau ternyata hidup kita nggak pernah memanifestasikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, wah, jangan-jangan kita adalah alamat-alamat palsu itu. Jangan-jangan ketika orang melihat, orang Kristen ya, orang yang kenal Tuhan ya, waduh, kok nggak ada manifestasi Roh Kudusnya? Nah, jangan sampai kita jadi alamat palsu. Oke, senggol kiri kanan, jangan jadi alamat palsu. Kita adalah tempat tinggal, kita adalah bait Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus memanifestasikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada 4 hal yang kemarin Pak Daniel sharingkan. Yang pertama adalah begini, hal yang menyatakan atau memanifestasikan keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah begini, kita punya kuasa. Dan kuasa di sini adalah kuasa untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ayatnya di sana. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Alkitab, tapi kuasa ini diberikan Roh Kudus untuk menjadi saksi. Kalau kita tahu saksi itu apa? Saksi itu adalah orang yang mengalami. Nah, tentunya kalau kita bersaksi, kita menceritakan tentang siapa Kristus di dalam kita, siapa Tuhan kita, dan apa yang kita alami dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Sebab itu masalah yang datang itu kesempatan kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Dan di situ kita bisa menyaksikan, kita bisa menjadi saksi tentang betapa besar Tuhan kita dalam kehidupan kita. Amin. Sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Masalah diizinkan Tuhan terjadi bukan untuk membuat kita jatuh, enggak. Untuk membuat kita semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita dan kita semakin berani untuk menjadi saksi tentang siapa Kristus dalam kehidupan kita. Dan orang-orang di luar sana bisa mengecap pribadi Kristus, bisa mengecap kasih Kristus melalui kehidupan kita. Jadi ada kuasa untuk bersaksi. Sebab itu perkataan, perbuatan kita senantiasa menggambarkan siapa Kristus. Dia adalah pribadi yang penuh kasih. Dia adalah pribadi yang sekalipun sekitar kita mengecewakan, sekalipun kondisi begitu berat datang, Dia Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kita ingat Roh Kudus itu penghibur. Waktu kita sedih, Dia menghibur. Dia memberi kita kekuatan, ya. Dan itu kehidupan kita menggambarkan ada Kristus di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi bagaimana Tuhan akan selalu menolong kita dalam setiap permasalahan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penghibur dan pengajar. Penghibur membuat kita merasa nggak pernah sendirian. Dia menyertai kita, ya. Amanat agung ditutup dengan begini, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Senantiasa itu artinya nggak pernah lalai sedikit pun. Ayat yang lain dalam Mazmur berkata, tidak pernah tertidur Allah penjaga Israel. Demikian juga Roh Kudus dalam hidup kita nggak pernah tidur, menyertai kita. Dia menghibur kita dalam kesedihan, dalam kekosongan hidup kita. Roh Kudus mengisi dengan setiap hal yang luar biasa dalam hidup kita, yang di luar pemikiran kita. Kasih-Nya penuh atas kita, kekuatannya sempurna atas kita. Kelemahan-kelemahan kita justru menjadi kesempatan untuk kuasa Tuhan, kekuatan Roh Kudus
dinyatakan melalui kehidupan kita. Dia penghibur, dia menyertai kita, dan pengajar. Sebab itu Roh Kudus juga selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang muncul pop up gitu ya dalam pikiran kita. Kita ngalami sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba muncul sesuatu. Tiba-tiba kita ingat firman Tuhan. Itu Roh Kudus bagiannya mengingatkan kita. Waktu kita melakukan kesalahan pun, Roh Kudus menyentuh hidup kita untuk begini. Ayo bertobat. Ayo balik lagi. Jangan diterusin melalui kegelisahan hati. Ya, waktu kita melakukan dosa, Roh Kudus sedang bekerja. Karena dia penghibur dan dia pengajar dalam kehidupan kita. Sebab itu munculkan itu, manifestasikan itu. Bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebenaran. Bukan karena takut dihukum, enggak. Tapi karena kita tahu Roh Kudus memimpin kita untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, memberikan karunia-karunia. Ada banyak karunia. Ya, sisi yang lain yang saya tambahkan adalah Roh Kudus juga membuat hidup kita berbuah. Berbuah roh. Ya, kita bisa belajar dari Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Ada buah roh yang keluar. Dan karunia-karunia juga dinyatakan. Ada karunia bernubuat, karunia berbahasa roh salah satu karunia. Karunia menafsirkan bahasa roh. Ada 9. Pak Daniel kemarin sampaikan di 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10. 9 karunia roh yang diberikan bagi gerejanya, yaitu kita semua adalah berkata-kata dengan hikmat, berkata dengan pengetahuan, iman, ya, karunia iman, karunia kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Dan semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita, orang-orang percaya. Dan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya, terserah Tuhan mau pakai apa. Kayak lagu pujian bilang, suka-sukamu Tuhan, gitu kan. Roh Kudus mau pakai kita, biarkan Roh Kudus pakai kita. Beri diri untuk dipakai oleh Tuhan. Kadang kita ketemu orang sakit, doakan. Gak perlu takut, doakan saja. Tinggal, Pak, boleh Pak, saya doakan. Kalau dia mau, doakan. Soal sembuh atau tidak, bagian Roh Kudus yang bekerja. Kalau gak sembuh, gak apa-apa. Tuhan punya waktu terbaik buat orang itu. Tapi kita melatih keberanian kita bahwa ini karunia yang Tuhan kasih, aku mau berdoa. Ada orang sedih, kasih penghiburan. Kan kata-kata hikmat bisa keluar waktu kita mengizinkan diri kita dipakai oleh Roh Kudus. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Izinkan kita dipakai oleh Roh Kudus. Itu manifestasi keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, mengaruniakan bahasa roh. Ya, kita bisa berdoa dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh Bapa. Ya, kadang-kadang kita berbahasa roh. Ya, bahasa roh di sini ayat firman Tuhan mengatakan itu menguatkan, itu membangun kehidupan kita untuk semakin dekat dan semakin intim. Kalau saya menyebut bahasa roh itu seperti bahasa keintiman. Seperti saya dengan istri saya, ada bahasa-bahasa yang cuman kami berdua yang mengerti. Ya, Steve sama Pauline yang lagi nemenin saya di sini syuting, mereka nggak ngerti bahasa saya dengan istri saya. Kenapa? Bahasa keintiman kita. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Ada bahasa roh yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita mulai bisa berbahasa roh dengan, kita berdoa dengan berbahasa roh. Kita membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita membangun kehidupan kita dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan menyatakan begitu. Bahasa roh itu berbicara kepada Allah sendiri dengan mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya kan? Cuman kita dengan Allah. Ya, bahasa roh ini bermanfaat membangun diri kita di dalam Tuhan. Dan setiap kita berdoa dengan berbahasa roh, maka sebenarnya roh kita lah yang berdoa. Ya, tapi kita juga harus terus bangun hidup kita dengan doa-doa yang kita pahami, ya. Kita membangun kehidupan kita. Bahkan ada sisi yang lain. Sekali waktu kita berdoa, kita perlu memberi waktu untuk Roh Kudus juga berbicara kepada kita. Amin. Karena saya percaya itu yang membawa kita terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Minta, terima dengan iman, dan alami karya dan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan keseharian kita. Jangan cuma jadi orang Kristen di hari Minggu, tapi setiap hari waktu kita hidup mengandalkan Tuhan, waktu kita hidup memanifestasikan Roh Kudus melalui kehidupan kita, Roh Kudus nyata, kita akan Kristen dalam keseharian kita. Artinya Tuhan campur tangan dalam hidup kita, Tuhan terlibat dalam kehidupan kita, dan di situ kita memanifestasikan pribadi Roh Kudus buat semua orang di sekitar kita. Kingdom Community Rock Surabaya, semangat terus di dalam Tuhan dan Roh Kudus semakin menyala-nyala di dalam kita.
kita tutup dalam doa. Tuhan berkati setiap komsel, Tuhan berkati setiap GKM, Tuhan berkati setiap gembala sektor. Tuhan bakar lagi dengan api-Mu, dan biar Roh Kudus menginspirasi kami dan memberi kami kekuatan untuk semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, untuk setiap jemaat yang Tuhan percayakan dibangun, didewasakan di dalam Tuhan. Dan semuanya terjadi karena Roh Kudus ada di dalam kami. Berkat-Mu buat setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.